Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada perubahan subjek kalau Anda mendengarkan bacaan Injil. Sabda Tuhan ini adalah untuk 11 murid yang istilahnya itu tersisa sebelum Tuhan Yesus mikrat. Yaitu, pergilah ke seluruh dunia dan katakanlah Injil. Ini kan Tuhan Yesus berbicara kepada 11 murid. Lalu setelah itu paragraf yang berikutnya adalah Tuhan Yesus mengatakan mereka. Kata mereka itu siapa? Gak mungkin Tuhan Yesus berbicara dengan para murid. Mereka itu adalah ke-11 murid itu. Pasti adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan percaya akan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh para rasul. Jadi kata mereka adalah para murid-murid Kristiani, para murid-murid Tuhan Yesus yang adalah jemaat Kristiani. Nah, kita bisa melihat di situ ada satu hal yang mau diungkapkan, bahwa Tuhan Yesus memberikan banyak kemampuan kepada orang yang percaya itu. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk memegang ular, kemampuan untuk minum racun, kemampuan untuk tidak celaka, kemampuan untuk istilahnya itu menyembuhkan orang yang sakit, segala macam. Ini kita bisa melihat kemampuan-kemampuan itu diberikan. Itu menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri orang itu. Karena kemampuan itu sebetulnya adalah muncul dari Tuhan Yesus sendiri. Maka orang yang percaya dan dibaptis itu diberi satu situasi di mana Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Maka dalam bacaan pertama kalau kita amati, di sana kita bisa melihat saat Saul masih menyiksa orang Kristiani, ditampaki oleh Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa aku adalah Yesus yang engkau yang engkau mau binasakan, yang engkau buat celaka. Kita bisa melihat Saulus itu menyiksa orang-orang Kristiani, tetapi ditampaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Yesus Kristus yang engkau bantai. Berarti dalam diri orang yang percaya itu ada Tuhan Yesus. Ini kan saya bacaan Injil maupun bacaan pertama sama senada. Berarti kalau ada orang Kristiani yang mengalami penderitaan bukan karena tindakannya, tapi karena dia adalah pengikut Tuhan, maka orang yang menyiksa orang itu adalah menyiksa Yesus juga. Maka kita tidak perlu dalam arti membela diri kita pada saat kita itu mengalami penderitaan karena kita orang Kristiani. Tidak perlu kita membela diri karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu yang akan membela dirinya. Memang perlu tindakan bijaksana dalam kita merasakan istilahnya itu situasi di mana kalau kita bisa mengalami penderitaan karena kita orang Kristiani, tetapi Tuhan Yesus sendiri itu yang akan melakukan tindakannya untuk membela dirinya.
Karena apa? Karena Allah, Tuhan tidak perlu kita bela. Dia lebih besar dari kita. Kita itu apakah bisa membela Allah? Enggak bisa. Allah justru yang membela kita. Kalau kita bisa membela Allah, berarti seolah-olah kita itu lebih besar daripada Allah. Karena Allah harus kita bela. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Nah sekarang, ini bacaan Injil maupun bacaan pertamanya yang dialami oleh Paulus. Nah sekarang bagi diri kita, ini berbicara apa? Sebetulnya itu mau menyadarkan kepada kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dibaptis. Apakah kita mempunyai kesadaran bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita? Kalau orang itu sadar bahwa Tuhan Yesus ada dalam dirinya, apakah orang itu mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan? Jawabannya jelas tidak. Jadi kalau kita itu sadar betul bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita, maka kita hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan Yesus sendiri itu yang membisikkan kepada diri kita, yang memberitahu pada diri kita apa yang harus kita lakukan. Dan yang kita lakukan adalah mewartakan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita diajari oleh Tuhan Yesus bukan menjadi orang yang egois. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita harus membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Nah, Tuhan tidak pernah mendidik kita menjadi orang yang egois, tetapi orang yang selalu memikirkan orang lain juga. Maka kalau kita sudah dikaruniai oleh Allah keselamatan, maka kita harus membagikan keselamatan itu kepada yang lain. Sehingga yang selamat tidak hanya diri kita sendiri, seolah-olah surga itu milik kita. Tetapi yang selamat adalah semua orang yang bisa merasakan dan mengalami Tuhan. Dan juga di situ mau menyadarkan kepada kita bahwa kalau kita itu mengalami selamat karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berjalan menuju kepada keselamatan itu karena yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Maka kalau kita membagikan keselamatan itu, sebetulnya kita membagikan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ini supaya memasuki dalam diri orang yang lain pula, sehingga orang lain pula juga berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka sebetulnya yang kita bagikan dalam hidup ini itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi bukan pewartaannya, bukan kata-katanya saja, tetapi Tuhan Yesus yang bisa dirasakan oleh orang itu. Dengan seperti itu, Ibu Bapak, kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena kalau kita memberi kan selalu kita berkurang. Kalau panjenengan memberi uang, dompet kita makin lama makin tipis. Tapi kalau Tuhan Yesus yang kita berikan, justru Tuhan Yesus dalam diri kita makin lama makin besar. Jadi keuntungan kita membagikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus dalam diri kita itu makin lama makin besar. Makin mempengaruhi diri kita. Sehingga keselamatan dalam diri kita bisa dikatakan semakin pasti. Karena Tuhan Yesus menguasai diri kita. Maka kita harus seperti Santo Paulus yang kita rayakan hari ini pertobatannya. Dia yang tadinya menyiksa Tuhan Yesus, ternyata disadarkan oleh Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri yang membela dirinya, membela orang-orang Kristiani. Maka Pak Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia berbalik. Berbaliknya apa? Dia merasakan ada kegelapan dalam dirinya, sehingga dia menyiksa Tuhan Yesus. Dan sebetulnya dalam kegelapan itu yang tersiksa bukan hanya sekarang sikapnya yang keras itu, tetapi dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya itu. Maka Ananias diutus oleh Tuhan untuk membuka, mencelekkan matanya sekaligus mata hatinya. Sehingga dia bisa melihat terang, dan di dalam terang itu dia bisa untuk melakukan yang lebih baik lagi, yakni mewartakan. Memang yang diwartakan bermula dari pengalaman pribadinya, pertobatannya, namun dia sadar bahwa yang diwartakan adalah
Dia yang memanggil dirinya sehingga dia berubah. Maka demikian juga diharapkan kita tidak mewartakan diri kita pada saat kita membagikan Tuhan Yesus, tetapi kita membagikan Tuhan Yesus yang telah memanggil dan mengubah kita menjadi orang yang diselamatkan. Selamat merenungkan.